Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di channel Penabur Benih. Dengan penuh rasa hormat dan empati, saya menyampaikan bahwa perjalanan spiritual seseorang adalah hal yang sangat pribadi dan mendalam. Setiap individu memiliki pengalaman hidup yang unik dan membentuk keyakinan dan pilihan mereka. Dalam mendengarkan kesaksian seorang muslim yang memutuskan untuk berpindah keyakinan, kita juga diajak untuk memahami perjalanan batin yang penuh makna, tantangan, dan pencarian akan kebenaran menurut perspektifnya. Kesaksian ini bukan hanya sekedar cerita yang kita dengarkan, tetapi juga cerminan dari keberanian seseorang untuk mengikuti suara hati dan keyakinannya. Mengikuti meskipun mungkin menghadapi berbagai rintangan dan masalah. Dalam mendengarkan kisah seperti ini, penting bagi kita untuk mendekatinya dengan hati yang terbuka tanpa prasangka dan dengan penghormatan terhadap kebebasan beragama yang menjadi hak setiap manusia. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga, baik dalam memahami keberagaman, memperkuat toleransi, maupun merenungkan perjalanan iman kita masing-masing. Mari kita jadikan pengalaman ini sebagai pengingat bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari dan menemukan jalan hidup yang menurutnya membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Karena itu, saudara terkasih, di channel Penabur Benih akan mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share video-video dari Penabur Benih, sehingga channel ini boleh terus berkembang dan kiranya nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Karena itulah Penabur Benih adalah seseorang yang melakukan firman Tuhan itu kepada keluarga, kawan, dan kenalannya, serta merenungkan kasih Kristus dalam kehidupannya. Perumpamaan diceritakan dalam Injil Matius pasal 13 dan Lukas pasal 8, di mana menggambarkan Yesus yang menaburkan benih firman Tuhan ke dalam berbagai jenis hati manusia. Hati yang seperti pinggir jalan dirampas iblis, hati berbatu yang hanya sementara menerima firman, hati berduri yang terhimpit kesibukan duniawi, dan hati tanah subur yang mengerti firman dan berbuah. Makna dari perumpamaan adalah seorang penabur dan juga benih dan tanah. Maknanya, penabur melambangkan Yesus Kristus sendiri yang datang untuk menaburkan firman Tuhan tentang kerajaan Allah. Benih adalah firman atau sabda Tuhan tentang kerajaan Allah. Tanah mewakili hati setiap manusia yang menerima firman Tuhan tersebut. Tanah di pinggir jalan, benih di sini adalah orang-orang yang mendengarkan firman tetapi tidak memahaminya, sehingga iblis mengambil firman itu dari hati mereka dan mereka tidak sampai percaya atau diselamatkan. Dan juga masih banyak lagi cerita-cerita lain perumpamaan tentang tanah dan juga tanah yang berbatu, tanah yang di pinggir jalan, tanah yang berduri, dan juga tanah yang subur atau baik. Namun ada pesan utama dari perumpamaan ini adalah bahwa penerimaan firman Tuhan sangat bergantung pada kondisi hati seseorang, dan hanya hati yang tulus dan jujur yang akan dapat memahami dan menghasilkan buah dari firman Tuhan tersebut. Mari kita menonton dan menyaksikan video berikut ini. Kenalkan, nama saya Haikal Ahmad Yusuf. Saya tinggal di Kasongan, Kalimantan Tengah. Umur saya 24 tahun. Di sini saya ingin bersaksi bagaimana saya bisa ikut Tuhan gitu. Jadi saya terlahir dari keluarga yang papa saya Muslim, mama saya Kristen gitu. Dari kecil saya dididik dengan kehidupan Muslim, jadi ngaji dan sebagainya itu saya lakukan waktu kecil gitu. Singkat cerita, dulunya saya tinggal di Surabaya waktu kecilnya. Singkat cerita, keluarga saya pindah ke
Kasongan, Kalimantan Tengah. Di sini saya merasakan hal yang berbeda gitu. Jadi di sini waktu SMP saya cukup kenal beberapa teman yang mungkin akhirnya membawa saya kepada pergaulan yang gak baik gitu. Singkat cerita, SMP saya masih bisa tahan, saya tetap fokus sama sekolah saya dan hobi saya gitu. Lalu waktu di SMA, disitulah saya udah nggak tahan lagi gitu. Akhirnya saya terjerumuslah kepada pergaulan yang gak baik gitu. Saya melakukan hal-hal yang merokok, minum dan sebagainya gitu. Saya ikut itu semua gitu. Lalu singkat cerita, pada waktu SMA saya masih di sekolah administrasi, saya masih muslim. Jadi tapi mama saya setiap pagi, setiap dia saat teduh subuh gitu, dia tumpangin tangan ke saya waktu tidur. Saya sadar gitu, saya pura-pura tidur aja gitu kan. Tapi dalam hati saya, ngapain sih gitu. Toh waktu itu saya merasa iman saya di dalam muslim cukup kuat gitu. Jadi saya nggak terpengaruh apapun gitu. Terus kemudian ditambah lagi hubungan saya dengan mama saya juga nggak begitu dekat. Jadi saya ngerasa mustahil kalau saya akan jadi pengikut Tuhan Yesus gitu pada waktu itu. Tapi mama saya nggak nyerah. Tiap pagi, tiap subuh dia doain saya. Doanya bukan supaya saya jadi orang Kristen, tapi dia berkatin saya, dia doa sama Tuhan supaya Tuhan lindungi saya gitu. Singkat cerita, pada hari Minggu mama saya sering ngajak gitu. Waktu itu saya sudah mencoba untuk terbuka gitu. Kok rasa-rasanya tertarik gitu dengan Tuhannya orang Kristen gitu. Saya lihat mama saya berdoa, saya lihat perjuangan mama saya pada waktu dia harus berangkat ibadah lalu pulangnya nggak tahu nanti tidur di mana gitu. Saya lihat gitu perjuangan mama saya, tapi dia nggak gentar. Di situ saya mulai tertarik. Kenapa kok mama saya bisa sampai segitunya gitu. Nah, singkat cerita, meskipun saya masih mengeraskan hati, dia ajak ibadah ya minggu depan gitu. Tapi minggu depan saya bohongin lagi, saya pura-pura tidur paginya. Begitu saya tahu jamnya dia mau mandi berangkat ke gereja, saya tidur pura-pura tidur. Kalau nggak saya kunci pintunya, pokoknya digerak-gerakin, saya nggak mau bangun gitu. Nah, tapi saya tetap melakukan hal-hal yang pergaulan-pergaulan yang nggak baik tadi. Setiap malam minggu saya pasti nggak ada di rumah gitu. Saya siapin dari sore jendela itu terbuka, tapi saya ganjel sama kertas supaya nggak kena angin bunyi-bunyi gitu. Saya kelabuin orang rumah setiap malam minggu. Nanti subuhnya pulang lewat jendela itu juga gitu. Tapi nggak sedikit juga ketahuan. Waktu subuh-subuh pulang ternyata jendela sudah terkunci gitu. Tapi saya terus lakukan itu, berkali-kali saya lakukan itu. Saya lebih milih berantem sama orang mama saya daripada saya harus nggak keluar pada malam minggu gitu. Karena saya pengen juga bergaul sama teman-teman saya gitu kan. Tapi mama saya terus doain saya, saya tolak, dia doain gitu. Sampai saya ingat pada waktu malam, rumah saya dijadikan semacam tempat untuk ibadah keluarga gitu, dari gereja. Saya nggak mau keluar dari kamar, saya kunci kamar. Ketika teman-teman mama saya datang, panggil saya nggak mau keluar. Mama saya panggil saya nggak mau keluar. Pada waktu itu dalam posisi saya sudah beberapa kali beribadah di gereja gitu. Tapi tetap dengan keras hatinya saya gitu. Singkat cerita, saya nggak mau keluar, tiba-tiba ada suara yang memanggil saya, "Kal, keluar." Saya pikir itu suara papa saya. Jadi dalam hati, wah seneng, akhirnya aku bisa keluar dan mereka nggak jadi ibadah di rumah ini gitu. Begitu saya keluar, ternyata bukan papa saya, tapi salah satu jemaat laki-laki yang ada di situ gitu. Tapi saya bingung, padahal tadi jelas sekali itu tuh suara papa saya gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian berkembangnya waktu, sama salah satu jemaat laki-laki tadi saya ditawarin gitu, yuk minggu depan kita ibadah di gereja yang baru, ada di Jalan Durian waktu itu, Gereja Pintu Anugerah namanya. Saya iya aja. Tapi dalam hati saya sudah menyiapkan strategi bagaimana caranya supaya nanti Sabtu saya nggak ketemu sama orang ini gitu. Singkat cerita, Sabtu sore sudah deket jamnya, abang ini mau jemput saya sudah siapin, sudah kunci pintu, matiin lampu supaya terlihat kalau nggak ada orang di rumah. Dan waktu itu sangat mendukung sekali, mama saya juga nggak ada di rumah gitu. Nggak ada, cuma saya sendiri yang di rumah gitu kan. Terus saya tunggu nggak ada datang. Oh, kayaknya nggak jadi. Saya sudah lega. Tiba-tiba dengar suara orang manggil lagi di luar. "Kal, ayo Kal." Gitu. Dan itu kedua kalinya saya merasa itu tuh papa saya yang manggil. Seneng karena dengar papa saya yang manggil. Saya pikir, wah kalau papa saya pulang, saya punya alasan untuk nggak datang ke gereja. Gitu, seperti janjian sebelumnya gitu. Tapi begitu saya keluar, buka pintu, ternyata orang yang mau jemput saya ke gereja tadi. Di situ saya bingung, kenapa sampai dua kali suara menyerupai papa saya manggil saya untuk
ke gereja untuk ibadah, padahal itu bukan. Sampai akhirnya diantar ke gereja. Saya masuk ke ruangan, waktu itu saya ingat ibu pendeta lagi doa gitu sendirian. Saya ngerasa pas masuk ruangan itu kayak nggak asing. Kayak saya tuh pernah ke situ tapi nggak tahu kapan. Padahal setelah saya tanya-tanya itu gereja baru gitu. Nah, singkat cerita ditanyain bisa main musik, saya jawab bisa gitu. Main drum pada waktu itu. Padahal waktu itu juga nggak bisa-bisa banget gitu. Ditanyain ya jawab gitu. Dan cerita tiba-tiba langsung hari itu latihan, Sabtu Minggu langsung disuruh pelayanan. Karena memang nggak ada orangnya. Kira pelayanan, udah. Tapi ya karena hati saya yang masih keras tadi, saya punya pandangan, oke, hari ini saya datang, minggu depan nggak lagi gitu. Ya benar, minggu depan saya nggak datang. Tapi minggu depannya datang lagi, minggu depannya lagi nggak lagi gitu. Selang-seling gitu. Belum serius-serius banget. Nah, terus tiba-tiba ibu pendeta ngomong sama saya dengan lembut, dia katakan, "Kal, jangan selang-seling gitu. Sering-sering aja meskipun nggak pelayanan, tetap ibadah gitu." Di situ saya kayak ngerasa hati itu adem sekali gitu. Karena sebelumnya ketika saya menolak ajakan untuk ibadah, saya pasti kalau nggak ditegur lagi atau saya didiemin gitu. Tapi waktu itu ibu pendeta saya nggak, dia tegur dengan halus gitu. Akhirnya ya bu gitu kan. Tapi nggak langsung set berubah nggak gitu. Singkat cerita saya punya hobi main bola waktu itu, main futsal. Jadi singkat cerita jam untuk latihan dan jam untuk latihan pelayanan dengan jam untuk turnamen futsal waktu itu bersamaan. Dan saya pilih untuk berangkat turnamen futsal. Saya bilang, saya nggak bisa pelayanan minggu ini, saya harus ke Palangka untuk turnamen futsal gitu kan. Di perjalanan saya berangkat, tiba-tiba ada razia. Saya punya SIM, tapi waktu itu saya lupa bawa, nggak tahu kenapa, biasanya ada di dompet gitu. Saya tunggu, belum selesai razianya gitu kan. Akhirnya saya memutuskan, udah pulang aja. Pulang, langsung saya memberanikan diri ke gereja, ternyata mereka memang lagi nunggu saya gitu. Satu kali gagal untuk ninggalin ibadah. Yang kedua, di hari pelatihan yang sama, saya juga ada turnamen sepak bola waktu itu. Singkat cerita, saya milih untuk main bola. Saya chat ibu pendeta, saya bilang saya izin untuk nggak pelayanan, saya mau main bola gitu. Anehnya saya minta doa supaya menang. Padahal waktu itu dalam kondisi saya ini mau ninggalin pelayanan, tapi saya malah minta doa gitu supaya menang. Tapi akhirnya singkat cerita waktu itu kami kalah gitu dengan sesuatu yang nggak bisa diterima dengan akal gitu. Dari situ saya berpikir, ketika saya tuh coba untuk menjauh dari Tuhan gitu, pasti banyak hal yang nggak sesuai rencana gitu. Saya dari SMP sudah mencoba untuk berpacaran sampai SMA. Saya coba pacaran dengan orang yang bukan Kristen, saya selalu sakit gitu. Saya ngerasa kalau Tuhan tuh lagi mau coba ngomong sama saya, cuman waktu itu saya nggak peka gitu. Tapi berjalannya waktu saya mulai mikir kenapa kok sepertinya Tuhan ini mau sampaikan sesuatu gitu. Singkat cerita, saya mulai mengambil keputusan untuk ya saya serius gitu ikut Tuhan karena dibimbing dan segala macam. Saya bersyukur sekali kalau saya dari background yang nggak baik gitu, tapi Tuhan pertemukan saya untuk membimbing saya ke jalan yang benar nih, di lingkungan yang baik gitu. Saya ketemu sama ibu gembala, bapak gembala yang bisa membimbing saya dengan benar. Saya ketemu komunitas-komunitas, salah satunya Fair Generation juga, yang akhirnya saya ada di lingkungan yang dapat membantu saya untuk bertumbuh gitu. Nah, singkat cerita, saya masih sembunyi-sembunyi, ibadah masih sembunyi-sembunyi. Sampai pernah kalau sudah hari Minggu di dalam pakai baju ibadah, tapi di luar saya pakai training, saya bilang saya mau jogging. Waktu itu saya nggak tahu itu tuh salah atau benar. Benernya kan mau datang ibadah, tapi salahnya karena bohong. Tapi saya nggak punya cara lain, karena waktu itu saya belum berani untuk mengakui Tuhan di depan papa saya gitu. Saya terus berdoa, mama saya juga doain, orang-orang juga doain. Singkat cerita pada tahun 2018, saya ingat saya ikut KFC di Solo, di pertemuan ibadah Fair Generation. Saya dapat api gitu, menggebu-gebu sekali untuk oke, aku pulang, aku mau ngomong ke papa kalau saya sudah ikut Tuhan gitu, saya mau akuin Tuhan di hadapan papa gitu. Pulang, redup lagi, takut lagi gitu. Akhirnya berjalan beberapa bulan, saya tetap ibadah sambil bohong. Kalau papa saya waktu ada di rumah di hari Minggu, saya bohong. Saya bilang ke tempat lain, padahal saya mau ibadah gitu. Tapi di satu titik, waktu ibadah hari Minggu, bapak gembala saya yang waktu itu lagi khotbah,
dia khotbah sama persis sama yang saya dengar waktu KFC yang ada di Solo, sama persis gitu. Di situ saya nangkep kayaknya ini teguran atau peneguhan, nggak tahu, tapi sampai nangis waktu dengar khotbah. Bukan altar call, bukan apapun, saya nangis. Orang bingung, sampai mama saya pun bingung. Kenapa saya cuma dengar khotbah saya nangis sampai sesunggukan gitu. Akhirnya pas di akhir ibadah, salam-salaman sama jemaat sama Pak Gembala, saya bilang, pulang ini saya akuin Tuhan di hadapan Bapak saya gitu. Akhirnya kayak semacam dipersiapkan lah, duduk bareng sama beberapa jemaat sama Bapak Gembala, cuma sampaikan doa dulu sebelum ngomong, doa dulu. Oke. Pasti perjalanan dari gereja ke rumah, redup lagi, ragu lagi, nanti gimana ya ngomongnya. Tapi saya ambil keputusan, saya ngomong sama Tuhan di perjalanan saya naik motor ke rumah. Tuhan, biar Engkau saja yang mulainya. Aku nggak tahu cara mulai perkataanku ke papaku gimana pada waktu itu. Singkat cerita, sampai rumah, saya berpikir ganti oli motor dulu. Saya taruh tas, ganti baju, saya pergi ganti oli. Pas saya ganti oli, rasa damai. Mulai hilang rasa keraguan, karena saya tadi sudah serahkan sama Tuhan. Saya pikir pas pulang baru standar motor, melangkah satu langkah ke rumah, papa saya sudah teriak. Dia bilang, Kal, kamu sudah besar, kamu tahu yang benar dan yang salah gitu. Terserah kamu ini segala macam, tapi dengan ada yang marah gitu, dan ada yang marah. Pas saya lihat tas saja, oh sudah dibongkar. Sebelumnya waktu saya bohong gitu segala macam, saya nggak mungkin taruh Alkitab di tas. Tapi waktu itu tas saya malah saya taruh di tas gitu. Sedih. Saya sempat karena saya dekat sekali sama papa saya gitu. Tapi di sisi lain saya merasakan damai karena apa yang saya doakan di perjalanan Tuhan dengar. Saya bilang, Tuhan yang mulai, beneran Tuhan yang mulai, Tuhan yang gerakan papa saya untuk datang ke tas saya periksa Alkitab. Ternyata ada Alkitab di tas gitu. Singkat cerita, setelah itu saya 1 bulan nggak teguran sama papa saya. Saya ajak ngobrol nggak dijawab, seolah-olah saya tuh nggak ada gitu. Padahal kami berdekatan. Terus saya sampai pada titik yang saya nggak betah di rumah, karena saya dekat sekali sama papa saya, hobi sama, kesukaan dan sebagainya saya makanan pun sama gitu kan. Tapi saya harus nerima, saya nggak bisa ngobrol sama papa saya gitu. Terus pokoknya saya begitu pulang dari kuliah, saya cepat-cepat balik ke kota tempat saya kuliah. Karena saya kos di kota saya tempat kuliah gitu. Jadi cepat-cepat nggak betahnya ini bukan karena saya nggak suka di rumah, tapi karena tadi saya nggak bisa ngobrol sama bapak saya gitu. Saya beruntung gitu. Setelah saya mengakui Tuhan di hadapan bapak saya, memang nggak enak perjalanannya gitu. Tapi saya beruntung karena selama saya punya mentor, bapak dan ibu gembala, mereka nggak pernah sekalipun ngomong kalau ikut Tuhan itu enak. Gitu. Tapi ikut Tuhan pasti disertai gitu. Saya pegang itu terus. Jadi waktu ketika akhirnya saya mengakui Tuhan ke papa saya, waktu ada hal-hal yang nggak mengenakan, saya udah nggak punya bayangan kok gini begitu. Karena memang waktu dimentorin dan waktu belajar juga gitu, dibilang kalau ikut Tuhan tuh nggak enak, tapi disertai sama Tuhan gitu. Sampai pada titik kalau ada apa-apa di rumah yang disalahin saya gitu. Sampai waktu awal-awal pandemi kemarin, pabrik di mana tempat papa saya kerja mengalami chaos, akhirnya gaji pegawai-pegawai itu diturunkan semua gitu. Papa saya pun nyalahin saya, ini gara-gara Haikal nih, ini gara-gara Haikal gitu. Tapi ya saya terima gitu. Marah juga enggak. Tapi saya terima, ini mungkin bagian dari konsekuensi saya mengikut Tuhan gitu. Sampai keluar kata-kata kalau mungkin dia nggak sanggup lagi biayain saya, terserah saya lah mau kuliah lanjut atau enggak gitu. Tapi saya percaya, pada waktu itu saya percaya sekali kalau Tuhan itu bertanggung jawab dalam hidup saya. Jadi saya nggak gentar. Selama perjalanan itu, setelah saya mengakui Tuhan, banyak hal, banyak kendala yang hampir membuat saya itu nggak kuat lagi gitu. Saya punya motor, setiap Sabtu dan Minggu saya harus berangkat dari kota Palangkaraya ke Kasongan untuk pelayanan di gereja saya. Perjalanan 1,5 jam gitu kan. Saya punya motor ini, tiba-tiba turun mesin pertengahan jalan. Padahal di waktu turun mesin itu kan berhenti langsung di jalan. Saya itu lagi pujian penyembahan gitu di jalan, sampai nangis dan sebagainya. Orang-orang liatin saya itu bingung. Saya tutup kaca helm, saya nangis gitu. Tiba-tiba mati motor. Dan itu jauh dari bengkel, jauh dari rumah warga gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk balik mendorong motor ke Palangkaraya. Pada waktu itu saya
bisa saja gitu mikir nyalahin Tuhan, marah sama Tuhan, karena pada waktu itu aku ngerasa saya nggak salah. Waktu itu pujian penyembahan, saya ngerasain hadirat Tuhan, kok tiba-tiba langsung motor rusak gitu. Tapi kuat sekali dalam dorongan hati saya bilang terima kasih Tuhan, tetap mengucap syukur gitu. Saya balik ke arah Palangkaraya, saya dorong motor pelan-pelan. Tiba-tiba orang yang sudah lewatin saya naik motor tadi berbalik, datangin saya, terus didorong motor saya ini sampai ke kota Palangkaraya gitu. Itu hal yang sampai hari ini kalau ingat itu saya mengucap syukur sekali gitu. Bayangkan kalau saya waktu itu bersungut-sungut, mungkin nggak tahu Tuhan masih sudi nggak nolong saya gitu. Itu yang kejadian pertama. Lalu yang kedua, setelah saya perbaiki motor, saya pakai lagi untuk kasongan, turun mesin lagi gitu. Di tempat yang makin nggak ada ini rumah warga, ada bengkel kecil tapi nggak, karena biaya untuk perbaikan itu nggak murah, saya nggak bisa apa-apa. Di situ saya menahan tangis saya gitu, menahan tangis saya di depan bengkel. Kok kayaknya berat sekali Tuhan gitu. Singkat cerita, akhirnya saya memutuskan pakai travel untuk sampai Kasongan, sampai gereja. Saya pinjam motor, saya pulang. Di situ saya nggak bisa tahan tangis saya lagi. Saya ketemu mama saya nangis gitu. Yang mama tahu saya nangis karena motor saya turun mesin. Tapi pada waktu itu saya nangis bukan karena motor saya rusak, tapi saking beratnya beban yang harus saya pikul gitu. Sudah nggak bisa ngobrol lagi sama papa saya. Terus datang masalah bertubi-tubi. Sempat saya ngomong sama Tuhan, berat Tuhan gitu. Kayaknya bukan ini yang kubayangin gitu. Tapi akhirnya tetap dapat kekuatan lagi, dapat penghiburan lagi dari lingkungan, dari teman-teman, support gitu untuk tetap semangat. Singkat cerita, datang lagi tim dari Generation waktu itu ke gereja Pintu Anugerah di Kasongan. Pada hari Minggu pagi, sesi altar call, saya maju. Saya ingat betul kata-kata Ko Henry, dia tumpang tangan ke kepala saya, dia bilang, Papa kamu akan dikembalikan gitu. Papa kamu sudah dikembalikan gitu. Saya pegang teguh, saya percaya gitu. Padahal dalam posisi udah 1 bulan nih nggak ngobrol, kayaknya nggak ada titik terang untuk bisa baikan gitu. Bahkan papa saya mau memutuskan untuk pindah ke kota kelahirannya di Jawa gitu, ini buat tinggalin kami gitu. Tapi saya percaya gitu, percaya teguh. Akhirnya saya pulang, saya memutuskan untuk buka pembicaraan lagi. Setelah sekian banyak saya dicuekin, saya ngomong pada waktu itu saya ingat blender di rumah saya itu memang rusak, lama sudah rusak, nggak bisa dipakai. Tapi saya bilang ke papa saya, "Pak, ini saya kebawa ke Palangka ya," gitu. Hal yang nggak terduga, tiba-tiba papa saya langsung berdiri, langsung ngomong, iya, langsung diikatin, dikotakin, dibungkusin, disiapin barang-barang saya untuk bisa berangkat ke Palangkaraya gitu. Sampai saya berangkat di perjalanan, sudah jalan motor saya, dia tungguin saya di depan pintu, sampai saya nggak kelihatan lagi. Di situ saya ngerasa, pas saya lihat itu tuh dari Kasongan sampai Palangkaraya, rasanya nggak berhenti saya tuh nangis di jalan gitu, karena akhirnya gitu, saya bisa ngobrol lagi sama bapak saya gitu. Dan itu semua karena Tuhan pasti, karena Tuhan bekerja lewat iman kita gitu, dan itu saya rasakan betul. Dan sampai hari ini saya dengan bapak saya, meskipun sampai hari ini pun kami tetap berbeda keyakinan, tapi saya rasakan perbedaannya. Dulu saya bisa beberapa kali salah paham dengan bapak saya itu pasti berantem gitu, berantem yang cukup keras lah gitu. Tapi sekarang semenjak saya mengakui Tuhan, saya ngerasa keluarga saya tuh kayak direkatkan sama Tuhan gitu. Meskipun sampai hari ini berbeda keyakinan, tapi Tuhan buat cinta kasih kami itu kayak erat sekali, kayak dekat sekali gitu. Singkat cerita, keluarga saya yang ada di Jawa pun juga menerima kalau saya harus ikut Tuhan Yesus gitu. Mereka nggak ada protes dan sebagainya. Di situ saya ngerasa kalau ya ikut Tuhan itu memang gak enak, tapi Tuhan sertai. Tuhan kasih pintu-pintu jawaban tuh ketika kita percaya sama Tuhan, kalau Tuhan bisa buat itu gitu. Kayak hari ini saya memutuskan untuk fokus untuk melayani Tuhan gitu di gereja saya, dan saya coba untuk saya belajar punya hati untuk sekolah-sekolah juga gitu, untuk berdoa buat sekolah-sekolah. Tapi yang saya ingin saksikan, kalau Tuhan tuh benar-benar luar biasa gitu. Tuhan tuh benar-benar ajaib gitu. Kalau sering dikatakan kalau kita bisa kenal Tuhan itu karena kasih karunia, iya benar gitu. Kalau saya membayangkan masa kecil saya itu, kayaknya saya nggak pernah berpikir untuk bisa kenal Yesus itu siapa. Yang saya kenal dulu Yesus ya nabi, bukan Tuhan. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan izinkan saya untuk kenal pribadinya lebih dalam, lebih dekat, ya kita benar katakan kalau itu semua karena kasih karunia Tuhan.
Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan gitu. Jadi teman-teman, semoga kesaksian saya ini bisa menjadi berkat buat teman-teman yang mungkin senasib dengan saya atau yang lagi bergumul sama seperti yang pernah saya alami. Percaya ketika kita serahkan semuanya sama Tuhan gitu, setiap apapun, sekecil apapun hal yang membuat kita tuh ragu, membuat kita tuh drop iman kita serahkan sama Tuhan, sekecil apapun Tuhan terima gitu, dan Tuhan dengar dan Tuhan lakukan gitu. Oke, mungkin itu saja yang cerita hidup saya. Semoga memberkati teman-teman sekaliannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, demikian video kesaksian yang kita sudah dengarkan secara bersama-sama. Semoga melalui kesaksian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus yang dimuliakan dan diagungkan, di mana kebesaran Tuhan telah dinyatakan oleh banyak orang, dan Tuhan mengubah hati pikiran mereka dari yang gelap menjadi terang di dalam kasih dan anugerah Kristus. Selain kita mendengarkan kesaksian, saya juga membagikan satu bagian firman Tuhan yang terdapat di Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27 menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan satu judul, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, di mana dalam firman Tuhan ini begitu jelas, Tuhan menginginkan orang yang sukar sekali untuk memberi dan bahkan memiliki banyak harta, tetapi mereka sulit untuk memberi atau mengasihi sesama. Lalu pertanyaan kita, banyak harta, salahkah demikian? Dan mari kita simak, dan saya akan membagikan beberapa alasan dari pernyataan firman Tuhan ini yang begitu jelas bagi kita semua. Lubang jarum adalah sebuah nama pintu gerbang yang sangat kecil di Yerusalem. Nama seekor unta yang bisa lewat itu pun tanpa muatan. Jika seseorang ingin masuk melalui pintu ini, ia harus melepaskan semua barang bawaannya agar dapat masuk ke dalam. Yesus menyatakan alangkah sukarnya orang yang memiliki banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 24 dan 25 yang kita baca tadi. Tuhan Yesus mengungkapkan hal ini setelah selesai berbicara dengan seorang pemimpin yang kaya raya. Pemimpin itu bertanya kepada Yesus bagaimana beroleh hidup kekal, karena pada masa mudanya dia sudah melakukan perintah-perintah Allah. Namun Tuhan Yesus menjawab dengan tegas. Kata Yesus, "Tinggal satu kekuranganmu. Jualah segala yang kau miliki itu
dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memiliki harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan Yesus ini, pemimpin itu amat sedih. Sepertinya ia tidak siap menjual apa yang dimilikinya. Mungkin dia sangat berjerih payah mengumpulkan hartanya sehingga sulit untuk berbagi. Untuk sebagian orang, kaya adalah ukuran kesuksesan. Tidak kaya berarti tidak sukses. Orang yang tidak kaya dianggap orang rendahan, sehingga banyak orang mengejar kekayaan demi gengsi dan harga diri. Lebih parahnya lagi, kekayaan menjadi tuan, sehingga orang bergantung pada kekayaannya dan bukan pada Tuhan. Ada anggapan yang menyatakan demikian, dengan kekayaan orang bisa melakukan apa saja, dan itu mungkin kita sering kali mendengar. Hal itu kurang tepat sebenarnya. Tidak salah menjadi kaya, namun kekayaan tidak untuk dinikmati sendiri. Ini perlu dibagi-bagikan supaya ada harta kita di sorga. Harta dunia memang tidak menjamin hidup kekal, namun berbagi merupakan kehidupan, gambaran kehidupan di kerajaan Allah. Lepaskanlah kekayaan, kesombongan, dan harga diri. Pedulikah sesama kita? Ketika kita sukses, ketika kita mampu berbagi, janganlah kekayaan menjadi penghalang kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Belajarlah berbagi dengan apa yang kita miliki. Lukas 18 ayat 18-27 menekankan tentang harta di sorga, kehidupan yang kekal, yang tidak dapat dicapai hanya dengan mematuhi perintah-perintah secara formal atau dengan memiliki kekayaan materi. Namun Yesus menekankan hal yang penting, yaitu melepaskan keterikatan pada harta benda dan bersedia untuk mengikuti jalan hidup yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Perkataan Yesus menekankan nilai kerendahan hatian kita dan penyerahan diri secara total. Prioritas kita adalah berelasi dengan Allah, bukan dengan kekayaan duniawi. Dengan demikian, mengikut Yesus perlu pengorbanan dan kesediaan melepaskan kekayaan duniawi. Selain itu, janganlah ragu mengandalkan kuasa Allah, sebab Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, dan kita berdoa dan bahkan kita terus terbuka pada kebenaran firman Tuhan. Karena keterbukaan dan penyerahan diri, setiap orang percaya dalam mengikuti jalan yang Yesus tunjukkan. Karena dialah jalan satu-satunya menuju ke sorga. Demikian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan, dan juga kesaksian yang sangat memberkati kita semua. Tuhan memberkati.